Saat Rasulullah menolak menjadi raja, wafatnya Rasulullah menyebar kisah keberanian dua pemuda Ansar melawan Abu Jahal. Ketika Nabi Adam dan Hawa menjadi saksi atas pencabutan nyawa iblis. Suatu hari, seorang wanita salehah sedang memandikan jenazah seorang perempuan tua yang hidup sebatang kara. Namun, saat menyiram jenazah, ia terkejut melihat wajah jenazah tersebut tersenyum, seolah merasa geli. Ia pun bingung dan penasaran, seraya berkata, "Ya Allah, tunjukkanlah apa yang membuat jenazah ini tersenyum." Malam harinya, Allah menjawab doanya lewat mimpi. Dalam mimpinya, ia melihat perempuan tua itu dengan wajah bercahaya. Ia pun bertanya, "Wahai ibu, kenapa engkau tersenyum saat aku mandikan?" Perempuan tua itu menjawab, "Setiap pagi aku selalu bersedekah, memberikan separuh sarapanku kepada orang yang lewat di depan rumah. Namun, ketika tidak ada orang yang lewat, aku memberikan sarapanku kepada seekor anak keledai yang sedang kelaparan. Sambil berdoa, Ya Allah, ini juga makhlukmu, terimalah sedekahku. Dan ketika jasadku dimandikan, amal-amalku ditunjukkan. Ternyata, sedekahku kepada anak keledai itulah yang paling diridai Allah. Aku pun tersenyum geli karena tidak menyangka amal sekecil itu menjadi penyebab ridanya Allah." Inilah kisah sahabat sejati yang menjadikan tubuhnya sebagai perisai untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat perang Uhud, Talha melihat Rasulullah dikepung musuh dari segala arah. Tanpa ragu ia berlari menghampiri. Walau pedang dan perisainya sudah patah, Talha melindungi Rasulullah dengan mengorbankan tubuhnya. Ia berdiri tegap di depan Rasulullah, menahan serangan tombak, panah, dan pedang, hingga 70 anak panah bersarang di tubuhnya. Di saat Rasul hendak naik ke atas batu, namun beliau tergelincir. Talha yang berlumuran darah membungkuk dan berkata, "Wahai Rasulullah, gunakan tubuhku sebagai tumpuan." Dengan air mata menetes, Rasulullah melihat pengorbanan sahabatnya dan bersabda, "Jika kalian ingin melihat syahid yang masih berjalan di muka bumi, lihatlah Talha bin Ubaidillah." Kisah ini mengajarkan persahabatan sejati, keberanian berkorban tanpa pamrih. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melaksanakan tahajud, Allah mengutus 4 malaikat untuk menyampaikan janjinya. Siapa saja malaikat tersebut dan apa janji mereka? Malaikat Jibril berjanji, siapa saja dari umatmu yang bersalawat 10 kali sehari, akan aku bimbing tangannya saat melintasi jembatan Syiratal Mustaqim. Malaikat Mikail, sang pembawa rezeki berjanji, bagi yang bersalawat kepadamu, akan aku jamin rezeki mereka cukup untuk dunia dan akhirat. Malaikat Israfil berjanji, bagi umatmu yang bersalawat, aku akan pastikan mereka mendapatkan syafaatmu di akhirat. Dan terakhir malaikat Israel, pencabut nyawa berjanji, bagi umatmu yang bersalawat akan aku buat kematian mereka menjadi lembut. Ingatlah betapa besar kasih sayang Allah melalui sholawat. Tahukah kamu saat Rasulullah menolak menjadi raja dan memilih menjadi seorang hamba sahaya? Pada suatu hari, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan sebuah ujian besar sekaligus pemberian kehormatan kepada Rasulullah. Malaikat Jibril tidak datang sendirian, melainkan ditemani oleh malaikat Mikail. Malaikat Mikail berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, Allah menitipkan salam kepadamu dan menyampaikan sebuah pesan. Allah memberikanmu pilihan, yaitu menjalani kehidupan Nabi sebagai seorang raja atau sebagai seorang hamba sahaya." Tawaran ini bukanlah hal biasa. Rasulullah dihadapkan pada 2 jalan kehidupan yang sangat berbeda. Sebagai Nabi Raja, beliau akan memiliki kekuasaan besar, kekayaan yang melimpah, dan posisi duniawi yang tinggi. Sebaliknya, sebagai Nabi hamba sahaya, beliau akan hidup sederhana, tanpa kemewahan atau kekuasaan, tetapi tetap menjadi Nabi yang mulia di sisi Allah. Mendengar tawaran itu, Rasulullah tidak langsung memberikan jawaban. Beliau merenung sejenak, lalu menoleh ke arah malaikat Jibril. Malaikat Jibril memberi isyarat dengan berkata, "Rendahkanlah dirimu kepada Allah." Setelah mendapatkan petunjuk dari Jibril, Rasulullah menjawab dengan penuh keteguhan, "Aku memilih menjadi nabi yang hidup sebagai seorang hamba sahaya." Dengan jawaban ini, Rasulullah menunjukkan bahwa beliau tidak tergoda oleh kemewahan duniawi atau kekuasaan besar. Beliau memilih jalan hidup yang sederhana sebagaimana para nabi sebelumnya, yang selalu mengutamakan kerendahan hati dan ketaatan kepada Allah.
Setelah kabar wafatnya Rasulullah menyebar, para sahabat mengalami gejolak emosional yang luar biasa. Umar bin Khattab yang mendengar kabar tersebut tidak dapat menerima kenyataan itu. Umar keluar dari masjid dengan pedang terhunus dan berbicara lantang di depan kaum muslimin. Siapapun yang berbicara Muhammad telah wafat, akan kupenggal lehernya. Beliau hanya pergi menemui Rabbnya seperti Musa di Gunung Tur. Abu Bakar As-Siddiq yang saat itu berada di luar Madinah segera kembali. Beliau langsung menuju rumah Aisyah dan masuk ke kamar tempat Rasulullah terbaring. Setelah itu, Abu Bakar keluar menemui para sahabat. Beliau melihat Umar masih berbicara dengan penuh emosi. Lalu naik ke mimbar untuk menenangkan umat. Dengan suara tegas beliau berkata, "Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka ketahuilah bahwa Muhammad telah wafat. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah maha hidup dan tidak akan pernah mati." Abu Bakar lalu membacakan sebuah firman Allah, "Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa Rasul. Apakah jika dia wafat, kamu berbalik ke belakang menjadi murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka dia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun." Mendengar ayat itu, para sahabat pun tersadar. Begitupun Umar yang tubuhnya mulai lemas, sehingga ia jatuh terduduk sambil berkata, "Demi Allah, aku baru memahami ayat ini." Tahukah kamu kisah keberanian dua pemuda Ansar melawan Abu Jahal, musuh besar Islam yang selalu menghina Rasulullah? Di tengah perang Badar, dua pemuda dari kaum Ansar, Mu'adz bin Amr bin Jamuh dan Muawiz bin Afra, mendatangi Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat Nabi. Dengan semangat membara, mereka bertanya, "Wahai paman, tunjukkan kepada kami siapa Abu Jahal." Abdurrahman terkejut melihat keberanian mereka, lalu bertanya, "Kenapa kalian mencarinya?" Dengan tegas mereka menjawab, "Kami mendengar dia sering menghina Rasulullah. Kami tidak akan berhenti sampai berhasil mengalahkannya, meski nyawa kami jadi taruhannya." Melihat tekad mereka, Abdurrahman pun menunjukkan Abu Jahal yang berdiri di tengah pasukan Quraisy. Tanpa ragu, Mu'adz dan Muawiz berlari menerobos barisan musuh langsung menuju Abu Jahal. Mu'adz berhasil melukai Abu Jahal dengan pedangnya hingga dia terjatuh dari kudanya. Namun Mu'adz juga terluka parah, tangannya hampir putus akibat serangan musuh. Sementara itu, Muawiz melanjutkan serangan dengan keberanian luar biasa. Ia berhasil melukai Abu Jahal lebih parah, tetapi akhirnya gugur di medan perang, syahid membela Islam. Setelah perang usai, Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk mencari Abu Jahal. Abdullah bin Mas'ud menemukannya tergeletak di tanah. Dengan penuh keyakinan, Abdullah menginjak lehernya dan berkata, "Wahai musuh Allah, akhirnya Allah menghinakanmu." Abdullah pun menghabisi nyawanya. Begitulah akhir hidup Abu Jahal, musuh besar Islam yang akhirnya menemui kehinaan. Tahukah kamu, ketika Nabi Adam dan Hawa menjadi saksi atas pencabutan nyawa iblis? Pada akhir zaman nanti, ketika iblis menyadari bahwa ajalnya telah tiba, ia berusaha melarikan diri ke berbagai penjuru langit dan bumi. Iblis mencoba naik ke langit untuk bersembunyi, tetapi semua pintu langit telah tertutup baginya. Ia tidak lagi diizinkan masuk setelah pembangkangannya kepada Allah. Kemudian iblis pergi ke dasar lautan, berharap tempat itu cukup tersembunyi dari pandangan malaikat. Namun malaikat Israel tetap menemukannya, karena tidak ada tempat di alam semesta ini yang mampu menyembunyikan makhluk dari kehendak Allah. Lalu iblis memanjat puncak-puncak gunung yang tinggi, berharap malaikat maut tidak dapat mencapainya. Namun sekali lagi Israel muncul di hadapannya. Akhirnya iblis tiba di tempat pertama kali ia diturunkan ke bumi. Di sana malaikat Zabaniyah telah menghadangnya dengan rantai-rantai dari neraka. Pada saat itu, bumi dikelilingi oleh para malaikat Zabaniyah yang akan menikam iblis dengan bebatuan dari neraka. Iblis pun merasakan siksa sakaratul maut yang begitu pedih dan menyakitkan. Ketika itu Allah memanggil Nabi Adam dan Hawa untuk menyaksikan kematian iblis. Nabi Adam pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menyempurnakan nikmat-Mu kepada kami." Malaikat Israel pun mencabut nyawa iblis dengan cara yang sangat menyakitkan. Dikisahkan bahwa nyawa iblis dicabut secara perlahan-lahan sebagai balasan atas semua kejahatan dan kerusakan yang telah ia lakukan selama di dunia. Tahukah kamu, ketika singgasana Allah berguncang karena syahidnya seorang sahabat Rasulullah? Dikisahkan, pada perang Khandaq ketika pasukan Quraisy dan sekutunya mengepung Madinah, panggilan jihad menggema di seluruh penjuru kota. Di barisan terdepan berdirilah seorang lelaki pemberani, Sa'ad bin Mu'adz, pemimpin suku Aus, yang dikenal karena keteguhan iman dan keberaniannya. Di tengah pertempuran yang sengit, sebuah panah melesat menembus tubuhnya. Darah pun mengalir deras. Namun di saat tubuhnya melemah, Sa'ad berdoa, "Ya
Allah, jika masih ada medan perang yang harus aku hadapi melawan musuhmu, maka berikan aku kekuatan. Namun, jika pertempuran ini adalah yang terakhir, maka izinkan aku menyaksikan kehancuran Bani Quraizah sebelum aku menemuimu. Allah mengabulkan doanya. Kaum muslimin berbalik mengepung Bani Quraizah, sebuah kaum yang mengkhianati perjanjian damai dengan Rasulullah. Saat kaum itu menyerah, Rasulullah menyerahkan keputusan hukuman mereka kepada Sa'ad bin Mu'adz. Meski tubuhnya terluka, Sa'ad berdiri dengan tegar dan ia memutuskan bahwa kaum pria Bani Quraizah harus dihukum mati atas pengkhianatan mereka. Keputusan itu pun dipuji oleh Rasulullah. Engkau telah memutuskan perkara ini sesuai dengan hukum Allah di atas langit. Namun luka Sa'ad semakin memburuk. Darah yang mengalir dari lengannya menjadi saksi terakhir atas pengorbanannya di jalan Allah. Di ujung hayatnya, dengan suara lirih ia berbisik, "Ya Allah, jangan biarkan aku hidup jika aku tak lagi bisa berjuang di jalan-Mu." Ketika ruhnya berpisah dari jasad, alam semesta menyambut kedatangannya. Rasulullah dengan mata yang berlinang bersabda, "Sungguh, arsy Allah berguncang karena kematian Sa'ad bin Mu'adz." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.